Kita ke informasi berikutnya, semarak Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ternyata tidak hanya terasa di Indonesia, namun juga di negara yang mayoritas warganya bukan Muslim. Seperti halnya di Birmingham, Inggris, dan langsung saja saya ajak Anda untuk menyapa Indah Permata Suryani, salah satu warga negara Indonesia yang memang sedang berada di sana. Halo, selamat siang waktu Birmingham. Mbak Indah, apa kabar nih Mbak Indah? Selamat siang Mas Iqbal, Alhamdulillah sehat Mas Iqbal. Sehat selalu ya Mbak Indah. Mbak Indah, ini langsung saja nih, kalau kita tadi di Indonesia sendiri sudah ditetapkan bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah ini jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Nah, bagaimana dengan di Inggris? Apakah sudah ada keputusan terkait dengan penentuan 1 Syawal ini? Ya, baik Mas Iqbal. Sampai saat ini kami warga Indonesia yang ada di Inggris untuk mendapatkan informasi tersebut memantau melalui kanal sosial media London Central Mosque, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI bahwa untuk update informasi tersebut akan disampaikan pada malam nanti Mas Iqbal. Namun terkait dengan jadwal sholat Idul Fitri sendiri itu sudah rilis di London Central Mosque mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang yang akan dilakukan setiap jamnya di London Central Mosque sendiri. Namun untuk pelaksanaan Idul Fitrinya masih menunggu informasi dari London Central Mosque untuk malam hari ini. Mas Iqbal, begitu. Oke, menarik sekali ini. Dan biasanya ini kalau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri begitu, ada silaturahmi bersama warga negara Indonesia lainnya, seperti halnya kumpul di KBRI, walaupun mungkin jarak ke London agak cukup jauh begitu ya, sekitar 2 jam lebih mungkin ya. Tapi apakah ada acara seperti itu? Karena kalau saya tidak salah, yang di Australia ini justru tidak diadakan seperti itu, karena ada, ya pemerintah kan saat ini sedang penghematan, jadi tidak ada dilakukan silaturahmi. Apakah di Inggris ada silaturahmi seperti itu? Ya, baik Mas Iqbal, ini menarik sekali. Kebetulan saya sekarang berlokasi juga dekat dengan Birmingham, di Coventry lebih tepatnya, dan ini kegiatan yang kita kemarin lakukan di Birmingham. Halal bihalal dari kedutaan besar sendiri itu alhamdulillah dilaksanakan dan akan dilakukan di tanggal 6 April 2025 di kediaman Bapak Desra Percaya selaku Duta Besar di Wisma Nusantara. Jadi informasi ini sudah disampaikan dari pihak KBRI dari kemarin, dan masyarakat Indonesia juga sudah disarankan untuk mendaftar pada kegiatan tersebut. Nantinya akan dilaksanakan 6 April mendatang. Begitu Mas Iqbal. Nah, kegiatannya apa saja? Apakah warga negara Indonesia yang ada di sana juga diajak untuk membawa makanan dari rumah masing-masing atau seperti apa? Mungkin ada makanan khas yang sudah disiapkan yang akan dibawa dan dibagikan di sana? Nah, ini adalah momen yang tentu ditunggu-tunggu ya Mas Iqbal, karena di saat itu kita bisa banyak makanan Indonesia. Biasanya tidak ada himbauan untuk potluck karena kegiatan tersebut juga disponsori oleh Bank Indonesia dan juga Mandiri, setahu saya. Jadi kita disarankan untuk datang, dan yang menarik adalah akan ada bazar UMKM juga Mas Iqbal. Bazar UMKM, kemudian juga akan ada kuliner Indonesia. Jadi beberapa warga Indonesia yang memiliki usaha di Inggris sendiri, mereka juga nanti akan membuka booth di sana, sehingga memberikan peluang untuk kita warga Indonesia seluruh UK dan Irlandia untuk bisa mencicipi kuliner Indonesia nanti di 6 April mendatang di Wisma Nusantara. Oke, menarik. Dan saat ini kan masih jam-jamnya puasa begitu ya di Birmingham, Inggris. Nah, bisa ceritakan kepada kami bagaimana sih biasanya untuk berbuka puasa? Apakah memang sudah ada yang mengkoordinasi secara khusus begitu? Ataukah justru memang sudah ada yang menyiapkan mungkin dari warga negara Indonesia di sana seperti halnya potluck tadi? Ya, jadi memang di UK sendiri itu banyak sekali komunitas Muslim, seperti ada Ashifa Birmingham, kemudian juga ada keluarga Islam Coventry untuk di Coventry sendiri. Nah, kami biasanya bekerja sama juga dengan Indosok yang ada di universitas Mas Iqbal. Seperti terakhir itu PPI Warwick dan juga PPI Coventry mengadakan buka bersama di Warwick University, dan itu juga diikuti oleh Muslim yang tidak hanya Indonesia, tapi juga warga Muslim yang ada di daerah sekitar, terutama daerah Warwick dan juga Birmingham. Begitu. Jadi dalam hal ini kita warga Indonesia bekerja sama untuk memasak kuliner Indonesia, kemudian menyajikannya kepada warga Muslim non-Indonesia juga yang ada di UK. Mbak Indah, kalau di London itu kalau saya tidak salah kan itu semarak Ramadan, Idul Fitrinya cukup ramai begitu ya, dengan adanya lampu-lampu hias, pernak-pernik Idul Fitri ataupun Ramadan. Bagaimana dengan di Birmingham? Apakah hal yang sama juga terlihat di sana?
Iya betul Mas, karena di Birmingham sendiri itu juga sangat banyak masyarakat Muslim, namun juga bahkan juga ada masjid yang selalu melaksanakan sholat tarawih berjamaah, walaupun beberapa masjid seperti di Birmingham, kemudian di area dekat Midland sendiri, itu tidak semua wanita juga sholat tarawih, ada beberapa masjid yang mengizinkan wanita sholat tarawih, kemudian ada yang tidak gitu. Namun semarak Ramadan juga tentunya sangat bisa dirasakan, begitu juga dengan anak-anak sekolah, anak-anak sekolah pun juga dalam hal ini diizinkan untuk berpuasa, terutama untuk usia di atas 7 tahun. Begitu. Jadi kami yang tinggal di sini juga sangat terbantu. Berarti otomatis ini artinya bahwa toleransi antar umat beragama di sana cukup baik, begitu? Ya, betul, betul Mas Iqbal. Alhamdulillah sangat baik dan kami juga sangat merasakan toleransi beragama yang sangat baik. Bahkan dari di sekolah sendiri, guru-guru juga sangat mensupport anak-anak untuk berpuasa, terutama untuk usia atas. Karena kalau usia di bawah 7 tahun itu disarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Lalu bagaimana respon dari warga negara di sana yang mayoritas non-Muslim begitu, melihat dengan masyarakat Muslim, khususnya warga negara Indonesia yang berpuasa? Apakah mereka ada yang ikut penasaran dan akhirnya ikut berpuasa juga dan ataupun ikut berbuka puasa bersama warga negara Indonesia di sana? Ya, menarik Mas Iqbal. Saya juga kebetulan dengan teman-teman saat ini sedang melakukan studi PhD juga. Jadi mereka juga ingin mencoba bagaimana rasanya berpuasa. Kemudian bahkan biasanya kita suka makan bareng, tapi ketika bulan Ramadan mereka untuk mengesampingkan terlebih dahulu, kita nanti makan barengnya setelah Ramadan saja karena mereka tahu bahwa beberapa teman-teman juga ikut berpuasa. Dan kami selaku Muslim di sini juga mengajak teman-teman international student untuk bisa ikut dalam kegiatan iftar sehingga mereka juga bisa tahu bagaimana suasana iftar atau selama bulan Ramadan yang biasa dirasakan oleh umat Muslim. Nah, Mbak Ida, saya melihat nih di gambar di sebelah kita tadi ada makanan-makanan yang cukup menggugah selera. Nah, biasanya ini masyarakat yang mungkin penasaran yang non-Muslim untuk ikut mencoba, mereka suka makanan seperti apa sih, Mbak? Nah, ini menarik ya Mas Iqbal. Rata-rata ini pengalaman saya, teman-teman yang non-Muslim itu juga, maksudnya non-Muslim, kemudian juga bukan Indonesia, mereka sangat suka dengan kuliner Indonesia. Oh ya? Dan juga ketika kita membuat masakan Indonesia di sini, itu juga mungkin level pedasnya agak sedikit disesuaikan gitu ya. Karena kalau misalnya saya Padang, terus bikin rendang dan dendeng yang sangat pedas, mungkin mereka tidak cocok dengan lidah mereka. Namun untuk kuliner-kuliner Indonesia, mayoritas teman-teman international student itu juga sangat menarik dan juga sangat menikmati begitu kuliner yang ada di Indonesia, Mas Iqbal. Uni dong ini ya, berarti ya, apa namanya, kalau biasanya ini kan orang Padang, orang Sumatera Barat identik dengan apa namanya ya, pergi kemana melalang buana begitu ya untuk mencari rezeki, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Ini ada rencana lagi nggak untuk kembali lagi ke tanah air? Kapan? Kenapa tidak balik di tahun ini? Iya, Mas Iqbal, kebetulan memang ini juga challenging karena kegiatan kita di kampus tidak berubah begitu. Maksudnya adalah ketika saya PhD masih ada supervisory meeting, jadi ini adalah momen di mana kita tidak ada berliburan juga begitu, dan anak-anak juga tidak ada liburan. Kemudian nanti akan berlibur mungkin di bulan April, sehingga belum cocok waktunya untuk bisa pulang ke tanah air merasakan bagaimana suasana Idul Fitri di tanah air. Jadi untuk sementara mungkin virtual terlebih dahulu. Walaupun jarak memisahkan, mudah-mudahan masih terasa suasana Idul Fitrinya tahun ini. Amin, amin. Mbak Indah, terakhir ini, mungkin ada keluarga, kerabat yang sedang menonton dan menyaksikan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kerabat ataupun keluarga? Iya, betul sekali Mas Iqbal. Terima kasih untuk keluarga, terutama mama papa dan juga keluarga besar semuanya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dari Inggris dan tentunya untuk kerabat-kerabat semua. Semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun berikutnya dan kita menjadi kembali fitri dan jadi pribadi yang lebih baik. Baik. Amin, amin. Mbak Indah Permata Suryani, salah satu warga negara Indonesia yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Inggris. Terima kasih sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu, Mbak. Terima kasih Mas Iqbal. Selamat malam. Selamat malam.